Halo semuanya, apa kabar? Saya harap semuanya sehat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan dari pertemuan pertama kita kemarin, yaitu seputar limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri kemarin sudah kita temukan rumus. Yang pertama adalah limit x mendekati 0, sin x per x sama dengan 1, dan yang kedua adalah limit x mendekati 0, tangen x per x sama dengan 1. Kemudian pembelajaran kita kali ini akan menyelesaikan limit fungsi trigonometri yang mengandung sinus, kosinus, dan tangen dengan rumus yang kemarin kita pelajari, dan kemudian tambahannya yang kita gunakan nanti adalah rumus-rumus fungsi trigonometri yang sudah ada kita pelajari kelas 11, dan yang kedua adalah konsep turunan yang dikenal dengan nama rumus L'Hopital. Dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang mengandung kosinus, sinus, dan tangen, yang pertama sekali kita lakukan adalah tes limit. Kalau ternyata tes limitnya 0 per 0, berarti harus kita ubah fungsi tersebut. Yang pertama caranya yaitu dengan menggunakan rumus-rumus fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari pada kelas 11. Rumus-rumus fungsi trigonometri yang kita pakai paling banyak untuk menyelesaikan soal ini adalah yang pertama, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Kemudian cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Kemudian cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Tangen, ya untuk tangen ya, tangen A tambah B sama dengan tangen A tambah tangen B per 1 kurang tangen A kali tangen B. Kemudian tangen A kurang B sama dengan tangen A kurang tangen B per 1 tambah tangen A kali tangen B. Rumus penjumlahan daripada dua sudut ya. Yang pertama, sin A tambah sin B sama dengan 2 sin A tambah B per 2 kali cos A kurang B per 2. Yang kedua, sin A kurang sin B sama dengan 2 cos A kurang B per 2 sin A kurang B per 2. Kemudian yang ketiga, cos A tambah cos B sama dengan 2 cos A tambah B per 2 cos A kurang B per 2. Yang keempat, cos A kurang cos B sama dengan minus 2 sin A tambah B per 2 kali sin A kurang B per 2. Rumus-rumus berikutnya yang paling banyak kita gunakan dalam menyelesaikan nanti masalah dalam limit fungsi trigonometri. Dan tidak kalah pentingnya adalah yaitu nilai-nilai sudut istimewa. Kita ingat kembali nilai fungsi trigonometri sudut istimewa, yaitu nilai sinus, kosinus, dan tangen ya. Kita mulai untuk sudut yang pertama, sudut 0. Sin 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, tangen 0 sama dengan 0. Yang kedua sudutnya yaitu 30 derajat atau seperenam pi. Sinusnya seperenam pi adalah setengah, kosinusnya seperenam pi adalah setengah akar 3, tangennya sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian sudut yang ketiga 45 derajat sama dengan seperempat pi. Sinus seperempat pi sama dengan setengah akar 2, kosinusnya setengah akar 2, tangennya sama dengan 1. Sudut yang keempat, sudut istimewa keempat yaitu 60 derajat yaitu sepertiga pi. Sin sepertiga pi sama dengan setengah akar 3, kosinusnya setengah, kemudian tangannya akar 3. Yang terakhir adalah setengah pi yaitu 90 derajat, sinusnya sama dengan 1, kosinusnya sama dengan 0, tangan sama dengan tak hingga. Sudut-sudut inilah yang kita pakai nanti dalam penyelesaian limit fungsi trigonometri. Jadi harus kamu ingat dan tak pernah dilupakan. Selain menggunakan rumus-rumus trigonometri, kita juga dapat menggunakan konsep turunan pada fungsi trigonometri yang dikenal dengan nama dia dengan dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital, misalkan fx dan gx merupakan fungsi-fungsi yang didiferensialkan pada setiap titik dalam interval terbuka I. Jika limit x mendekati A, fx per gx mempunyai bentuk tak tentu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka limit x mendekati A, fx per gx sama dengan limit x mendekati A, f aksen x per g aksen x sama dengan f aksen A per g aksen A. Jika f aksen A per g aksen A sama dengan 0 per 0, lakukan kembali penurunan yaitu limit f aksen x per g aksen x, x mendekati A sama dengan limit x mendekati A, f2 aksen x per g2 aksen x sama dengan f2 aksen x, f2 aksen A per g2 aksen A.
sampai nanti kita tidak jumpai bentuk 0 per 0. Baiklah, kamu perhatikan contoh berikut ini. Kita mulai dengan contoh 1. Contoh 1, limit cos 2x per cos x kurang sin x mendekati pi per 4. Yang pertama sekali kita laksanakan yaitu tes limit. Kita gantikan x-nya dengan pi per 4. Kita mulai ya. Kita ganti x-nya dengan pi per 4, berarti cos 2 kali pi per 4 berarti cos setengah pi. Cos setengah pi berapa? 0. Kemudian cos pi per 4 setengah akar 2 kurang sin pi per 4. Sin pi per 4 setengah akar 2 berarti setengah akar 2 kurang setengah akar 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Kalau ternyata hasilnya 0 per 0 seperti yang tadi disebutkan sebelumnya ya, berarti yang pertama bisa kita gunakan tuh menggunakan rumus. Menggunakan cara pertama ya, menggunakan rumus fungsi trigonometri ya. Oke. Di sini bisa kamu lihat limit cos 2x per cos x kurang sin x mendekati pi per 4. Kita rubah dia menggunakan rumus-rumus seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Cos 2x penyebutnya cos x kurang sin x. Cos 2x ada 3 rumusnya, kamu pilih salah satunya yang mana ada hubungannya dengan cos x kurang sin x. Yang mana ada hubungannya dengan cos x kurang sin x. Berarti yang kita pakai adalah limit x mendekati pi per 4. Yang kita gunakan rumusnya adalah cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Oke. Per cos x kurang sin x. Kita lanjutkan limit x mendekati pi per 4. Ini kita faktorkan. Kalau ingat nanti pengaturannya x kuadrat kurang y kuadrat berarti x tambah y pada x kurang y, berarti cos kuadrat x kurang sin kuadrat x sama dengan faktornya adalah cos x tambah sin x dikali cos x kurang sin x. Oke, per cos x kurang sin x. Ada sama faktornya, pembilangan penyebut boleh kita bagi ya. Jadi sama-sama dibagi hasilnya 1, sehingga didapatlah limit x mendekati pi per 4, tinggal dia fungsinya cos x tambah sin x. Sudah sampai sini aman, kita substitusi x-nya dengan pi per 4, kita gantikan sekarang ya, jadinya cos, kita ganti x-nya cos pi per 4 tambah sin pi per 4. Oke, cos pi per 4 berapa tadi? Setengah akar 2, sinnya juga sama setengah akar 2. Ya, diperolehlah setengah akar 2 tambah setengah akar 2, setengah tambah setengah berarti 1, hasilnya 1 akar 2, ditulis dia akar 2. Sehingga diperolehlah limit cos 2x per cos x kurang sin x mendekati pi per 4, hasilnya sama dengan akar 2. Kita lanjut yang kedua, yaitu menggunakan konsep turunan. Konsep turunan, oke, kita turunkan sama soalnya ya. Limit cos 2x per cos x kurang sin x mendekati pi per 4. Oke, kita turunkan berarti sama dengan limit turunan kosinus minus ya. Turunan 2x 2 berarti minus 2 sin 2x per turunan kosinus min sin x. Turunan sinus tetap dia cos positif ya, cos x mendekati pi per 4. Oke, sampai sini kita substitusi sekarang x-nya sama dengan pi per 4. Berarti kita substitusi, ini nggak ada lagi ya nah ya, minus 2 sin 2 kali pi per 4 per minus sin pi per 4 kurang cos pi per 4. Minus 2 kali pi per 4 berarti sin pi per 2 per min sin per 4 kurang cos pi per 4. Kita gantikan sekarang nilainya. Sinus pi per 2, sinus 90 derajat
berarti hasilnya 1 minus 2 kali 1 per sinus diperempat setengah akar 2 ya, minus setengah akar 2 kurang setengah akar 2. Oke, sama dengan minus 2 per minus setengah akar 2 kurang setengah akar 2, hasilnya minus 1 ya, berarti minus akar 2. Sama dengan minusnya habis, tinggal 2 per akar 2. Oke, kita rasionalkan dia. 2 sama dengan 2 per akar 2 dikalikan mana? Kalikan dari penyebut rasionalnya, yaitu akar 2 ya, sama-sama dikali akar 2, akar 2 per akar 2. Hasilnya 2 per 2 akar 2 sama dengan akar 2. Jadi sama kan? Yang pertama tadi pakai menggunakan rumus fungsi trigonometri, hasilnya akar 2. Kemudian yang kedua tetap juga pakai konsep turunan, hasilnya akar 2. Jadi nanti kalau kamu menyelesaikan limit fungsi trigonometri, bisa kamu pakai satu cara aja. Kamu pilih yang mana, apakah pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, biar lebih paham lagi, kita lanjutkan contoh yang kedua. Kita lanjut soal yang kedua supaya kamu lebih paham ya nak. Perhatikan contoh soal yang kedua. Jika n sama dengan limit x mendekati 0 cos x kurang 1 per cos 2x kurang 1, dan n sama dengan limit 1 per x kurang 2 kurang 4 per x kuadrat kurang 4 x mendekati 2. Tentukanlah n tanpa n. Nanti pertama kita cari satu dulu ya. Yang pertama kita selesaikan dulu n, kemudian nanti n dapat nilainya baru kita jumlahkan. Kita mulai yang pertama untuk n. Limit cos x kurang 1 per cos 2x kurang 1 x mendekati 0. Oke, kita tes limit ya. Tes limit. Kita ganti x-nya dengan 0. Cos 0, 1 kurang 1, 0. Kemudian 2 kali 0, 0 cos 0, 1 kurang 1, 0 per 0. Ternyata hasilnya 0 per 0. Berarti kita ubah sekarang fungsinya sesuai dengan rumus-rumus fungsi trigonometri. Kita mulai ya. Limit cos x kurang 1 per cos 2x kurang 1 x mendekati 0. Sama dengan, sesuai dengan rumus yang sudah kita tulis tadi, yaitu cos 2x. Cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Berarti cos x sama dengan 1, limit ya, limit cos x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah x. Oke, dikurang 1. Ya, cos 2x nya kita ganti berarti dengan sinus juga ya. 1 kurang 2 sin kuadrat x kurang 1. Oke, x mendekati 0. Oke, kita selesaikan. 1 kurang 1, 0. Tinggallah dia limit minus 2 sin kuadrat setengah x per, tinggali 1 kurang 1, 0. Minus 2 sin kuadrat x. Sama dengan limit ya, x mendekati 0. Oke, sama-sama dibagi minus 2. Minus 2 dan minus 2 habis, tinggal dia sin kuadrat setengah x per sin kuadrat x. Kalau seperti ini bentuknya, tinggal rumus kemarin yang kita pelajari pada pertemuan pertama, hasilnya kita selesaikan ya. Tinggal dia koefisiennya berarti setengah pangkat 2 per 1 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 1 per 4. Setengah pangkat 2 sama dengan 1/4. Jadi nilai n sama dengan 1/4. Sekarang kita cari nilai n-nya. Oke, kita lanjut yang kedua, mencari nilai n. N-nya tadi limit x mendekati 2, 1 per x kurang 2 kurang 4 per x kuadrat kurang 4. Kita substitusi seperti biasa, kita masukkan nilainya, kita gantikan x sama dengan 2. 1 per 2 kurang 2 berarti tak hingga. Kemudian 4 per 2 kuadrat, 4 kurang 4, 4 per 0 tak hingga kurang tak hingga. Ini bentuk tidak ada limit ya. Kemudian sekarang kita cari limitnya dengan menyamakan penyebutnya. Kita mulai. N sama dengan limit
X mendekati 2, 1 per X kurang 2 per 4 per X kuadrat kurang 4 dengan limit ya. Ini kamu samakan penyebutnya ya. Di sini dia kelihatan dia penyebut yang pertama itu X kurang 2, yang kedua 4 per X kuadrat kurang 4. Kita faktorkan dulu ini. Nanti hasilnya X kurang 2 kali X tambah 2. Oke. Sama dengan limit X mendekati 2. Oke, kita samakan penyebutnya. Di sini penyebutnya X kurang 2, sebelah kanan X kurang 2 kali X tambah 2. Berarti ini kita kalikan dengan X tambah 2. Oke, X tambah 2 kurang 4. Kita gabungkan ya, nah sama ya. X kurang 2 kali X tambah 2. Sama dengan limit. Nih, kita kurangkan X tambah 2 kurang 4, berarti X kurang 2 per X kurang 2 kali X tambah 2. X mendekati 2. Oke, ada yang sama faktornya? Sama itu, kita coret, tinggal 1 dia. Jadi tinggal limit X mendekati 2, 1 per X tambah 2. Sampai sini aman. Kita langsung substitusi, gantikan X-nya dengan 2, jadi diperolehlah 1 per 2 tambah 2 sama dengan 1 per 4. Sehingga diperolehlah, maka M tambah N sama yang tadi M-nya sudah kita peroleh setengah, seperempat, seperempat tambah seperempat sama dengan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Oke, untuk nomor 2 hasilnya sama dengan 1 per 2. Contoh soal yang ketiga. Nanti contoh soal yang ketiga sama dengan contoh yang kedua ya. Kita pakai cuma satu aja yang kita rasa itu lebih simpel. Kalau contoh pertama tadi karena dua-duanya simpel, kita buat contoh pertama menggunakan rumus fungsi trigonometri, yang keduanya menggunakan konsep turunan. Dan kedua kita perlukan karena untuk turunan dia sangat panjang dan panjang lebar ya, jadi simpel saja kita pakai yang rumus fungsi trigonometri. Oke, kita lanjut dengan yang ketiga. Jika diketahui limit sin X per X, X mendekati 0 sama dengan 1, kemudian tentukan limit cos X kurang cos 2X per X kuadrat X mendekati 0. Kita tes limit, tetap tes limit ya. Kita tulis limit cos X kurang cos 2X per X kuadrat X mendekati 0. Kita tes limit dulu. Kita ganti X-nya dengan cos 0 ya, 0 kurang 0, 0 per 0. Oke, dia menghasilkan bilangan patuh itu 0 per 0. Sekarang kita lanjut, kita pakai yang pertama aja, yaitu menggunakan rumus fungsi trigonometri. Kita mulai limit cos X kurang cos 2X per X kuadrat X mendekati 0. Oke, tadi udah kita tulis rumus-rumus daripada penjumlahan pengurangan daripada dua sudut. Kita pakai sekarang rumusnya cos A kurang cos D. Berarti hasilnya limit sesuai dengan rumus min 2 sin A tambah B ya, berarti X tambah 2X per 2, kemudian sin A kurang B, X kurang 2X per 2. Oke, X mendekati 0 sama dengan, selesaikan limit X mendekati 0 min 2 X tambah 2X berarti sin 3 ya, 3X per 2 dikali sin X kurang X berarti sin min X, sin min X per 2 sama dengan limit X mendekati 0 minus 2 sin 3X per 2 ya, sin min X ya, hasilnya sama dengan min sin X per 2. Oke, kalau sudah gini bentuknya tinggal kita tuliskan koefisien aja ya, sesuai dengan konsep kita. Sinus 3X per 2 hasilnya ada 3 per 2 ya, sesuai rumus. Berarti tinggallah dia minus 2 dikali
3/2 dikali minus 1/2 sama dengan minus 2 kali 3/2 kali 1/2 hasilnya minus positif ya, positif, sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Oke, diperolehlah hasil limit cos X kurang cos 2X per X kuadrat X mendekati 0 sama dengan 3/2. Oke, mudah bukan? Baiklah, dari tadi materi yang disajikan dan contoh soal-soal yang kita buat, dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan limit fungsi trigonometri yang mengandung sinus, kosinus, dan tangen dapat kita lakukan dua cara. Yang pertama tadi mengubah fungsinya menjadi dengan rumus-rumus fungsi trigonometri, kemudian yang kedua memakai konsep turunan. Tapi terserah kita pakai yang mana, satu aja yang dipilih yang menurut kita lebih simpel dan lebih dapat kita pahami. Semoga video pembelajaran ini berguna bagi kamu semua. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat bagi semuanya, dan jangan lupa untuk video pembelajaran kita selanjutnya. Bye bye.